Ini adalah iPhone 13 yang keluar di tahun 2021 dan dulu saya pernah pakai HP ini sebagai daily driver lumayan lama, kalau nggak salah sekitar 1 tahunan. Kenapa dulu sempat ganti dari iPhone 13 ke iPhone 13 Pro Max? Karena saya sudah nggak betah sama layar yang cuma 60 Hz aja teman-teman. Layar iPhone 13 ini belum ada promotionnya, itu membuat saya nggak betah dan berpaling di iPhone 13 Pro Max. Jadi sebenarnya ini untuk spesifikasi iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Max itu tidak jauh berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau meminang iPhone 13 tidak perlu takut jika spesifikasinya berbeda dengan iPhone 13 Pro Max atau 13 Pro. Dulu pas pertama launching iPhone 13 keluar di harga sekitar 15 jutaan. Dan sekarang kita bisa dapatkan cukup dengan harga 11.999.000. Itu sudah garansi resmi iBox, GTN atau Digimap teman-teman. Jadi garansi resmi Indonesia selama 1 tahun. Kalian pun tidak perlu pusing-pusing mikirin IMEI-nya ke blokir. Kira-kira di tahun ini apakah masih worth it? Mari langsung kita bahas. Untuk sektor pertama yaitu bagian desain, iPhone 13 ini menggunakan setup dual kamera di bagian belakang teman-teman, dan kameranya itu sekarang diagonal gini, menyamping atau istilah zamannya itu menceng. Kenapa kameranya sekarang menyamping? Karena Apple mengklaim sensor di iPhone 13 ini sekarang lebih besar dari seri sebelumnya. Jadi kameranya kalau dijejer atas bawah jadinya akan tidak cukup di bagian kotak ini. Padahal mah framenya kamera ini kan tinggal digedein aja, otomatis ya bisa dipakai atas bawah gitu. Tapi mungkin mereka mau desain yang lebih baru dan lebih fresh, jadi desain kameranya jadi menceng seperti ini teman-teman. Bagian belakang ini menggunakan Corning Gorilla Glass, ini kaca ya teman-teman ya. Dan bagian frame samping kanan, kiri, atas bawah semuanya sama kayak seri iPhone 12. Spesifikasi iPhone 13 ini juga lebih baik dari sebelumnya. Dulu iPhone 12 reguler itu internalnya minimal cuma 64 GB. Sedangkan sekarang iPhone 13 seri reguler internal paling bawah itu kita sudah dapat di 128 GB. Untuk jangka panjang otomatis misal kalian nyimpen foto atau file yang lebih banyak, iPhone 13 seri terendah pun bisa nyimpen data yang lebih banyak dari seri sebelumnya. iPhone 13 ini memakai chip bikinan Apple sendiri yaitu Apple A15 Bionic menggunakan RAM 4 GB. Untuk skornya sendiri kita bisa dapat sekitar 1 jutaan teman-teman. Dan gigabyte-nya single core kita dapat skor 2157, sedangkan multi core-nya dapat 5273.000. Skor segini di HP tahun 2021 menurut saya masih sangat aman dan sangat enak dipakai di tahun ini teman-teman. Pemakaian normal sudah pasti enak, hampir tidak pernah menemukan lag saat memakai HP ini, terutama kalau kita pakai cuma di sosmedan atau cuma WhatsApp terus scroll TikTok, IG dan lainnya. HP ini masih sangat enak sekali teman-teman. Multitasking juga lancar meskipun RAM-nya cuma 4 GB. iPhone RAM 4 GB itu berbeda banget dengan Android ya teman-teman. Performa gaming juga menurut saya masih cukup di tahun ini, dapat 60 fps lancar dan pasti settingan rata kanan teman-teman. Saya coba pakai main COD Call of Duty ini 30 menit. Di iPhone 13 ini suhunya meningkat, tapi meningkatnya itu masih batas wajar. Jadi kita akan merasakan suhu hangat di bagian belakang ini, itu normal teman-teman, pas di bagian prosesornya, dan itu suhunya cuma hangat aja, nggak sampai panas yang overheat gitu. iPhone 13 juga dapat peningkatan baterai dari seri sebelumnya. iPhone 12 dulu baterainya cuma dapat di 2815 mAh saja, sedangkan iPhone 13 sekarang sudah mengusung baterai sebesar 3240 mAh. Otomatis ketahanan baterainya jadi lebih baik. Screen on time rata-rata saya dapat 5-6 jaman teman-teman. Itu dipakai sosmed seharian dan sesekali main game. Ketika saya pulang kerja pun baterainya di iPhone 13 ini masih ada, meskipun itu cuma 10% atau 15%. Durasi ngecas sendiri juga lumayan cepat. iPhone 13 ini mentok di 27 watt, 0-100% sekitar 1,5 jaman saja. Untuk output suara, iPhone 13 menggunakan dual stereo di bagian belakang sini dan bagian atas. Itu suaranya kurang lebih seperti ini teman-teman.
Dan yang paling saya suka bagian di kamera iPhone 13 ini menggunakan setup dua kamera. Satu kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.6 menggunakan sensor Sony IMX703 dan sudah menggunakan OIS juga. Dan di kamera yang kedua ini menggunakan resolusi 12 megapiksel juga. Ini lensa ultra wide ya teman-teman. Bukaan lensanya lebih kecil yaitu f2.4. Sedangkan untuk kamera depan iPhone 13 ini juga menggunakan resolusi 12 megapiksel. Bukan lensa f2.2. Hasilnya sendiri ini kurang lebih hampir sama dengan iPhone 13 Pro Max saya. Pakai di outdoor, hasilnya jernih, resolusinya juga tajam, serta bisa menghandle dynamic range dengan bagus teman-teman. Ini tes kamera belakang menggunakan iPhone 13. Kondisi siang hari ya, matahari sangat lumayan terik. Nah ini pakai jalan seperti biasa. Ini resolusi 1080p dengan 60 fps. Nah, ini saya jaraknya sekitar setengah meteran. Harusnya suara saya sangat jelas teman-teman. Ini langit lagi cerah sekali dan saya lagi di puncak Trawas. Mantap. Nah ini fokusnya cepat iPhone 13 ini. Mantap, kita coba lari. Oke. Good. Cepat banget. Ini kamera depan iPhone 13 reguler. Nah, ini saya lagi berjalan seperti biasa. Jaraknya setengah meteran, tidak pakai gimbal. Dan ini resolusi Full HD, teman-teman. Mantap. Ini saya lagi di daerah puncak Trawas ya. Dan ini backlight. Nah ini juga backlight. Ini lebih fokus ke wajah kita, jadi tidak terlalu fokus ke backgroundnya. Oke, hasilnya harusnya sih bagus teman-teman. Dynamic range-nya lumayan. Oke. Kesimpulannya, apakah iPhone 13 ini masih worth it di tahun ini? Kalau dari segi harga, iPhone 13 ini sudah turun sekitar 3 jutaan teman-teman. Dulu iPhone 13 ini keluarkan sekitar 15 juta, sekarang jadi 12 juta aja. Buat yang budgetnya mentok di 10 juta lebih dikit, iPhone 13 ini merupakan pilihan yang sangat tepat untuk saat ini. Daripada kalian beli iPhone 14 itu sekarang harganya sekitar 14 juta, tapi dapat spesifikasi layar, kamera, semua hampir sama kayak iPhone 13 ini teman-teman. Daripada kalian mengeluarkan uang 14 juta untuk iPhone dengan spek yang sama, cuma beda di angka doang, mending beli iPhone 13 saja. Kekurangannya menurut saya sih di bagian layar ini. Kenapa kok Apple tidak menggunakan layar yang promotion sekalian? Harganya kan di atas 10 juta gitu loh. Habis-habis sekarang harga 2 jutaan, 3 jutaan itu layarnya sudah promotion teman-teman. Dan kekurangan kedua adalah iPhone ini tidak ada lensa telefoto. Itu jarang banget saya pakai juga sih.
saya kebanyakan pakai di kamera utama dan lensa ultrawide. Lensa telefoto hampir tidak pernah saya gunakan teman-teman, dan siapa juga yang mau ngezoom saat mutu gitu. Sekian review dari saya, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan jangan lupa di share juga teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena saya bakal membahas tentang gadget-gadget yang ada di dunia. Yang sudah pakai iPhone 13 dari 2021, apakah sekarang masih bagus? Mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Saya Dan Hari, saya pamit and goodbye. Dulunya 15 juta, sekarang cuma 12 juta. Tapi beli yang garansi resmi ya.